dan juga kedua calon mempelai, insya Allah yang akan mengarungi rumah tangga. Semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, Allah berikan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah, dan Allah berikan pertolongan dalam menaungi rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan jangan ditunda, karena nikah itu ibadah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah di antara sunnahku, kata Nabi, dan barang siapa yang membenci sunnahku, yaitu menikah, maka dia tidak termasuk dari golongan umatku. Nggak diaku sama Nabi kalau nggak mau nikah. Kira-kira ada di sini yang nggak mau nikah, Pak? Nah, anak muda mau punya niat nikah nggak? Yang kenceng dong. Niat nikah nggak? Menikah itu adalah sunnah Nabi. Kalau sudah cocok jangan ditunda lagi. Menikah itu adalah sunnah Nabi. Kalau sudah cocok jangan ditunda lagi. Niatkanlah menikah untuk ibadah, agar sakinah, mawaddah, warahmah. Niatkanlah menikah untuk ibadah, agar sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga calon pengantin nanti menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menjadi keluarga yang langgeng sehingga sehidup semati sampai menuju surganya Allah, dunia akhirat bersama-sama berjodoh untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diberikan keturunan soleha dan soleh. Itulah tujuan nikah. Tujuan nikah diantaranya yang diajarkan Nabi, niatkan agar memperbanyak atau mempunyai keturunan yang soleh sehingga dibanggakan oleh Nabi. Rasul bersabda, tazawwajul wadudal wadud fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Nabi mengajarkan kita untuk menikah. Apa tujuannya? Tazawwajul wadudal wadud. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur, yang punya kasih sayang, ngurus anak. Al-walud al-wadud artinya yang bisa beranak. Kalau bisa, yang bisa beranak. Kalau nikah wanita tuh yang subur. Al-walud itulah wanita yang punya anak, yang bisa mempunyai keturunan agar kita bisa menjadi bapak dan mempunyai anak yang soleh dan soleha. Al-wadud yang punya kasih sayang, wanita yang lembut, yang ramah, yang punya kasih sayang. Kemudian tujuannya apa? Fa inni ubahin bikumul yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku nanti akan membanggakan kalian di hari kiamat. Nanti aku bangga kepada kalian. Fa inni ubahin bikumul yaumil qiyamah, karena umatku umat yang terbanyak masuk ke dalam surganya Allah, sehingga aku menjadi nabi yang mempunyai umat yang paling terbanyak di antara nabi-nabi yang lain. Nabi bangga kalau melihat umatnya banyak, berkualitas, masuk surga. Jangan banyak doang, Pak, nggak taunya masuk neraka. Banyak tapi berkualitas, bertakwa, kemudian calon penghuni surga. Itulah yang dibanggakan Nabi. Jadi rumah tangga kita nih bikin agar dibanggain sama Nabi. Jangan rumah tangga yang amburadul. Istri nggak dididik sama sekali sehingga dia bermaksiat. Anak-anak nggak ngerti agama, nggak bisa baca Quran, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, bermaksiat kepada Allah. Ini rumah tangga yang amburadul, nggak bakal dibanggain sama Nabi. Tapi yang dibanggain sama Nabi, rumah tangga yang di dalamnya ada ilmu, ada syariat, ada akhlak, dan anak-anaknya pun dididik dengan agama.
sehingga nanti orang tua akan menjadi raja, sehingga Allah memberikan mereka mahkota gara-gara mempunyai anak yang soleh, yang soleh, yang dididik di dunia sehingga mereka bisa masukin ke surga. Anak-anak kita nanti bisa membuat kita masuk ke surga. Sehingga apabila ada orang tua yang masuk ke neraka, anaknya pun nanti tatkala mereka menjadi anak soleh dan soleha bisa membuat orang tua masuk ke dalam surga dengan syafaat seorang anak yang saleh dan salehah. Sehingga ada cerita begini. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang bapak meninggal. Bapak yang meninggal ini ternyata ahli maksiat dan dia diazab, disiksa dalam kuburnya. Sehingga Nabi Isa melihat ini, beliau menangis sehingga pengikutnya pun melihat Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, kenapa kau menangis? Maka Nabi Isa bilang, sesungguhnya orang ini yang ada di dalam kubur yang kita lewati ini, dia sedang diadab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang ini punya anak kecil yang baru lahir, yang masih hidup, dibesarkan oleh istrinya. Tatkala itulah Nabi Isa alaihissalam lewatin kuburan itu, berlalu begitu saja. Kemudian tatkala 7 tahun kemudian Nabi Isa alaihissalam lewat lagi di kuburan yang sama, ternyata keadaannya berbeda. Dulu itu orang sedang disiksa di dalam kuburnya, sehingga Nabi Isa lewat, beliau bersedih. Tatkala beliau Nabi Isa alaihissalam melewati lagi 7 tahun kemudian, orang ini gak disiksa lagi, Pak. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih taman surga oleh Allah. Bahkan orang ini tidak diadab, tidak disiksa, malah mendapatkan nikmat surganya Allah. Maka Nabi Isa heran, ini penghuni kubur yang dulu saya lewat 7 tahun yang lalu, ini seorang ayah yang sedang disiksa, sehingga tatkala aku lewat sekarang, ayah ini dan bapak ini yang sudah meninggal sedang dikasih nikmat dalam kuburnya. Maka turunlah malaikat. Malaikat bilang, wahai Isa, sesungguhnya bapak ini yang dulu kau lihat sedang disiksa, dia sekarang punya anak yang sudah besar, dan anaknya dibawa sama ibunya untuk menuntut ilmu agama. Tatkala itulah Allah mengampuni dosa-dosa bapak yang meninggal dunia. Tatkala anaknya belajar ilmu agama, kemudian bapaknya diampuni dosa-dosanya gara-gara seorang anak yang belajar ilmu agama. Itulah kewajiban kita tatkala kita masih hidup nih, Pak. Yang paling penting adalah mendidik anak-anak kita tentang ilmu agama. Sehingga dosa, di antara dosa yang paling besar menghadap Allah adalah membiarkan keluarga kita dan anak istri kita bodoh dalam ilmu agama. Rasul bersabda, la yalqallahu ahadun yaumal qiyamah bidambin a'dzam min jahalati ahli. Kata Nabi, tidaklah seorang nanti bertemu dengan Allah dengan dosa paling besar, melainkan dosa terbesar seseorang nanti menghadap Allah adalah membiarkan keluarganya tidak mengerti dan memahami agama, sehingga mereka bodoh dalam ilmu agama. Mereka tidak diajarkan tentang syariat, mereka tidak diajarkan tentang akhlak, mereka tidak diajarkan tentang agama, dan mereka tidak mengetahui ilmu agama sehingga mereka bermaksiat. Suruh baca Quran, suruh belajar Quran, gak bisa. Suruh ngaji, gak bisa. Suruh sholat, asal-asalan. Anaknya dibiarin, Pak. Tapi giliran kursus bahasa Inggris yang sebulannya 500.000, dikursusin dikeluarin duit. Kursus matematika di Kumon dikeluarin duit. Tapi giliran ngaji, dia nggak ngaji, dia dibiarin aja. Malah tuh anak nggak disuruh sama sekali dia ngaji, dia nuntut ilmu, dia sholat. Tapi giliran nggak sekolah, itu anak diomelin, Pak. Ini keliru, Pak. Justru seorang anak tatkala dia diajarkan mengaji, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal ilmu agama, itulah yang jadi penolong kita nanti di hari kiamat tatkala kita meninggal dunia menjadi anak yang soleh. Karena ada 3.
idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw walidin salihin yad'u lah. Kata Nabi, seluruh amal manusia terputus tatkala dia meninggal dunia kecuali 3. Dan di antara 3 itu adalah waladun salihin yad'u lahu. Kalau dia punya anak yang saleh yang mendoakannya, itulah yang akan jadi penolong dia tatkala dia meninggal dunia. Oleh sebab itu Allah bilang dalam Al-Qur'an, kewajiban seorang bapak, seorang suami, seorang ayah adalah menjaga keluarganya agar mereka tidak masuk ke dalam neraka, agar mereka tidak bermaksiat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam pintu api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai manusia sekalian, orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian agar mereka tidak masuk ke nerakanya Allah, agar mereka tidak bermaksiat, agar mereka ngerti dan paham tentang larangan dan kewajiban. Itulah kewajiban seorang ayah dan bapak atau suami, mengajarkan istri dan anaknya agar mereka ngerti tentang syariat, tentang larangan Allah, tentang perintah Allah, bahkan agar mereka masuk ke dalam surga. Ini kewajiban suami, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban habib, bukan. Kewajiban kita seorang bapak, kepala rumah tangga, menjadikan keluarga kita masuk surga agar mereka nggak disentuh api neraka. Caranya gimana? Kata para ulama, adibu alaihim wa'allimu min amri dinihim. Ajari mereka, anak-anak kalian, tentang adab, tentang Islam, tentang iman, dan agar kalian mengajarkan mereka tentang salat dan syariat, tentang ilmu agama. Makanya incing saya nih, incing Samang nih punya tiket surga. Kenapa tiket surga? Nabi udah jamin. Nabi jamin, man ala salata banatin, barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan. Coba, Cing Samang punya anak perempuan berapa? 3. 3 perempuan semua. 3 dari biang yang ini. Masa? Cing iya ntar marah nih. Ketahuan. Man ala talata banatin, barang siapa yang merawat kemudian membesarkan 3 orang anak perempuan, kata Nabi, dijamin apa? Tumma addabahunna, kemudian anak perempuan yang 3 itu, 3-3-nya perempuan ya Pak, dia ajarin tentang ilmu agama. Wazawwajahunna, kemudian udah gede dikawinin, dicariin jodoh alias dilamar orang, dibawa sama orang, dikawin, kemudian dia punya mantu. Apa jaminan Nabi? Fa ahsana alaihina, kemudian Cing Samang masih berbuat kebaikan kepada mereka walaupun mereka sudah pisah. Ntar kan dibawa nih, anak perempuan dibawa lakinya kan, betul? Udah digedein, dirawat, dididik, kemudian habis nikah dibawa sama lakinya, kemudian masih berhubungan baik dengan anak-anaknya dan kemudian dididik, dibesarkan, dikawinkan dengan pria yang baik-baik. Itulah jaminan Nabi. Barang siapa yang punya anak, kemudian dididik, ketemu jodohnya, dikawinin, kemudian dibesarin, kemudian hubungannya baik dengan mereka, maka falahul jannah. Itulah kunci surga, dijamin sekali orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga seorang ayah, kepala rumah tangga, bisa didik anak-anak kita sampai dia menikah. Itulah kesuksesan orang tua. Orang tua sukses bukan dilihat dari punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya sawah, bukan. Orang tua yang sukses itu punya anak yang rapi, tidak berzina, tidak bermaksiat, sampai dia kawin, itu anak bersih suci, sehingga dibawa sama suaminya dalam keadaan suci.
Itulah kesuksesan orang tua tatkala dia menjadikan anak-anaknya sampai menikah, kemudian dilepas, diridhoi. Itulah kesuksesan orang tua masuk ke dalam surga. Gara-gara itulah Allah jamin surga kepada orang tua yang seperti ini, yang mendidik anaknya dengan baik. Yang kedua, jangan takut nikah, jangan takut ngawinin anak, karena rezeki mereka sudah dijamin sama Allah. Jangan lihat calon mantu kita kerek, miskin, kaya, jangan. Tapi lihatlah akhlak dan agamanya. Kalau akhlak dan agamanya bagus, mau dia kaya, mau dia miskin, kita terima lamarannya, karena ini jaminan Allah. Allah jamin bagi siapa yang menikah, walaupun dalam keadaan susah, maka Allah berikan kecukupan dan kekayaan. Dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nur, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Surat apa, Pak? An-Nur ayat 31. Ntar lihat tokonya. Dan kawinkanlah mereka anak-anak kalian yang masih sendirian, ataupun budak-budak kalian. Dulu ada anak, ada budak. Dulu budak-budak pun seperti anak, budak keluarga. Kawinkanlah mereka dengan pilihan pria yang baik-baik. Wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Kalau mereka merasa kurang, merasa miskin, merasa fakir, merasa susah, yughnihimullahu min fadli. Pasti nanti Allah yang beri mereka kekayaan dan kecukupan. Jangan takut. Emang pertama, mungkin mantu kita nggak punya rumah, mungkin mantu kita nggak punya motor, mungkin mantu kita nggak punya kerja. Tatkala menikah, itulah pintu rezeki Allah. Tatkala menikah, itulah Allah membuka rezeki bagi mereka, bagi siapa yang menikah, untuk niat karena Allah dan untuk menjaga kesuciannya dari perzinahan. Itulah kunci rezeki Allah yang akan diberikan kepada seseorang yang menikah. Makanya dulu sebelum nikah, kita panci aja nggak punya, sendok nggak punya, piring nggak punya. Tapi pas tatkala nikah, dikasih sama Allah tuh, dikasih rumah, dikasih perabotan, dikasih anak. Itu kan kekayaan dari Allah. Jangan takut kalau nikah. Kalau nikah takut gara-gara nggak bisa nempanin istri, ini bukan orang beriman. Yakin karena Allah, kalau kita menikah karena menjalankan perintah Allah, pasti dibukakan rezeki dari sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak muda disuruh cepat-cepat nikah. Karena apa? Karena zaman ini banyak fitnah, banyak godaan. Kalau dia tidak menikah, maka dia takutnya dia pacaran, dia ngelancong, dia berzina, bahkan terjerumus perbuatan dosa. Makanya Nabi bilang nih, pesan, menekankan kepada para pemuda yang udah mampu, punya kerja, bisa nafkahi istri. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah bisa menafkahi istri kalian atau calon kalian, falyatazawwaj, maka cepat-cepat nikah. Cepat-cepat nikah, nggak usah pacaran. Tuh, tanya Abah. Saya nikah umur 21 tahun, istri umur 18 tahun. Alhamdulillah, dengan doa beliau langgeng. Banyak orang, kok nikah muda bener? Emang bisa ntar nempanin istri? Alhamdulillah, dulu umur saya 21 tahun, gara-gara Habib, saya juga nikah sama istri. Istri umur 18 tahun. Otomatis nikah muda. Kata-kata orang gini, emang bisa nempanin istri? Belum punya kerja, emang bisa nempanin anak? Emang bisa ngurus rumah tangga? Baru anak kemarin, baru anak lulus SMA. Tapi Allah nolong kita, dikasih rezeki sama Allah. Kemudian tujuan nikah, fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj. Karena nikah itu akan memejamkan dan menundukkan pandangan kalian dari kemaksiatan.
Ini mata kita lebih terjaga karena kita punya istri. Wa innahu ahsanul faraj, dan juga kemaluan kita lebih terjaga karena kita punya pelampiasan, yaitu kemaluan kita atau hajat kita bisa terpenuhi oleh istri kita yang halal. Karena itulah jaminan Allah bagi siapa orang yang menjaga kemaluannya dan dia niat menikah untuk agar tidak berzina, Allah akan tolong dia dalam rezekinya. Allah akan tolong dia dalam rumah tangganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti jangan sampai mendekati zina, wala taqrabu zina, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Jangan kalian pacaran. Jangan kalian berduaan bukan muhrim. Jangan kalian berhubungan yang bukan mahram tanpa ikatan. Makanya cepat menikah anak muda, insya Allah Allah akan berikan kita keberkahan, Allah akan berikan kita kemuliaan. Dan sesungguhnya menikah adalah menyempurnakan agama seseorang. Kalau dia sudah menikah, maka sempurnalah agamanya. Tapi kalau belum menikah, agamanya masih separuh, agamanya masih setengah. Kata Nabi dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasul bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala ad-dina." Barang siapa seseorang yang menikah karena Allah, maka sesungguhnya agamanya yang setengah telah sempurna. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah di separuh sisanya nanti, bertakwalah kepada Allah, maka sempurnalah agamanya karena dia telah menikah. Wallahu minkum, mudah-mudahan